Rahayu Barokatan. Kita berjumpa lagi untuk melanjutkan tayangan berikutnya setelah pada kesempatan kemarin tim Jakarta Lead memberikan klarifikasi kenapa agak berhenti cukup lama. Kali ini kita akan mencoba memahami bahwa ternyata apa yang kita sentuh di dalam tubuh kita ini, ya, segala sesuatunya walaupun ini fisik bisa, tetapi sebenarnya ini adalah benda hidup. Jadi masing-masing komponen, masing-masing yang melekat menyatu di dalam tubuh kita ini sampai unsur terkecil adalah sesuatu yang hidup, yang selalu saja kita tidak pernah merasa sadar, selalu tersambung bahwa komponen-komponen yang sangat kecil dan lembut itu selalu bertumbuh, mereka hidup, dan keberadaan mereka ada yang mengendalikan, seperti yang dulu pernah saya sampaikan di dalam pembahasan tentang roh kedagingan, bahwa unsur terkecil sel kita yang ada di dalam tubuh kita ini juga ada yang mengendalikan sehingga bisa bertumbuh dan membentuk sebuah jaringan yang tentu saja bentuk dari jaringan itu sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Kadangkala di dalam kehidupan kita sekedar melinding karena kesibukan aktivitas kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita itu kemana saja kita pergi, kita membawa sesuatu yang hidup di dalam tubuh kita, sesuatu yang selalu kita tidak menyadari bahwa rutinitas yang kita lakukan, semisal kita baru makan, itu adalah sebuah refleks. Tidak saja kita itu hanya karena merasa lapar, tetapi ada dorongan, ada komunikasi yang terjadi di dalam tubuh kita itu, sehingga kita diingatkan untuk memberikan nutrisi, sehingga komponen-komponen itu selalu hidup. Tentu saja komponen yang hidup ini bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang hanya tumbuh dibiarkan saja, tetapi pertumbuhan mereka itu sudah memiliki tujuan tertentu, tujuan yang memang sudah direncana oleh Sang Pemilik kehidupan ini. Jadi pertumbuhan itu juga ada batas-batasannya, sehingga mereka juga tidak akan pernah melanggar tupoksi, melanggar apa yang sudah digariskan di dalam tubuh kita. Jadi ini hal yang luar biasa Barokatan. Jadi pada saat kita itu menyadari, kita mungkin rehat sejenak, mencoba untuk bersantai, mencoba untuk merasakan kedagingan kita di dalam waktu yang senggang. Kadangkala kita merasa banyak sekali kita itu meninggalkan diri kita. Jadi hidup ini kadangkala itu kita diperbudak oleh pikiran kita, mencari sesuatu yang kadangkala kita meninggalkan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk ngupokoro tidak hanya roh tapi juga ngupokoro tentang tubuh kita. Tubuh kita itu kadang butuh diperhatikan. Dengan memperhatikan tubuh kita, dengan mengenali setiap unsur yang melekat pada tubuh kita, tentu saja kita selalu akan hidup di dalam kesadaran. Setidak-tidaknya kita selalu tersambung dengan siapa yang menciptakan. Nah, sehingga pada saat kita itu mengalami pencapaian kesadaran tersebut, tentu saja biasanya kita akan terhindar dari keinginan-keinginan kita, godaan-godaan kita untuk menyakiti tubuh kita, untuk mencoba untuk merusak sistem, merusak tata cara, merusak fungsi di dalam tubuh kita ini. Nah, ini salah satunya tanggung jawab dari pengetahuan yang diberikan Jakarta Lead, agar kita itu selalu ngupokoro, agar kita itu selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan dari Sang Pencipta, dan kelak kita juga akan menyerahkan kembali
apa yang sudah kita lakukan untuk memelihara, menjaga, merawat dan melindungi dari tubuh kita ini. Jangan sampai kita menyanyiakan, jangan sampai dengan tubuh kita ini malah justru kita itu mengalami kehidupan yang jauh dari apa yang sudah ditetapkan. Terkadang unsur yang ada di dalam tubuh kita ini kadangkala itu bisa kita sederhanakan, ya. Mungkin kadang pernah mendengar yang terdiri dari tubuh kita itu ya ada, kadangkala ada ungkapan hanya terdiri dari daging dan tulang, ya. Nah, namun lebih dari itu kadang kalau kita menyelami dan kita juga sempat belajar dari ilmu pengetahuan alam, ya, yang kita belajar di sekolah, ternyata unsur-unsur yang terkandung di dalam daging itu ada banyak sekali. Ada unsur dagingnya, ya, ada unsur airnya, ada unsur karbonnya, dan banyak sekali. Dan yang terkandung di dalam tulang pun itu sama. Dan kadang daging dan tulang ini disebut benda padat, ya. Nah, itulah mengapa kita juga semakin lama ternyata tubuh kita ini bisa diurai menjadi hal-hal yang kecil, ya. Tubuh kita ini bisa diurai dalam bentuk yang sangat-sangat kecil, di dalam bentuk atom sekalipun, ya. Itulah bagaimana luar biasanya pada saat Sang Pencipta itu menciptakan kita, ya. Kita hanya mengenali di dalam bentuk wujud oleh karena indera penglihatan kita itu bisa melihat wewujudan bentuk bendanya seperti apa, ya. Jadi manusia kita merasa kadangkala itu akan jauh lebih utuh kalau kita melihat manusia yang lain, sehingga kalau kita melihat diri kita sendiri mungkin sangat terbatas. Kita kadangkala tidak bisa secara sempurna melihat tubuh kita yang ada di belakang ini. Nah, dengan melihat manusia yang lain mungkin kita bisa menjadi paham, oh bentuknya secara lengkap seperti itu. Nah, namun di sini di dalam ulasan yang pertama ini kadang panjenengan saja untuk menyadari bahwa kita dengan mengenali tubuh kita ini bagian dari kesadaran yang sangat penting, bahwa tubuh kita ini tidak saja seonggok daging dan beberapa tulang yang ada di dalamnya, tapi masing-masing itu adalah benda-benda hidup, ya. Karena masing-masing itu memiliki peran untuk bertumbuh sesuai dengan batasannya, ya. Nah, hal ini kadangkala jauh dari alam berpikir kita. Jadi kenapa manusia berbeda dengan tumbuhan yang mereka bisa hidup, bisa seperti itu, sedangkan manusia itu memiliki batas-batas. Dulu saya pernah menyampaikan bahwa di dalam kemanusiaan kita, di dalam tubuh kita ada yang disebut dengan istilah adanu. Adanu ini adalah sebuah usia, adalah sebuah sistem yang ada di dalam tubuh kita yang mengatur bagaimana unsur-unsur yang terkecil itu melakukan tugas bertumbuh, dan kemudian mereka akan sampai pada kesadaran untuk berhenti. Nah, di sini sebenarnya adalah peristiwa yang indah, peristiwa kasih yang luar biasa kalau kita itu menyelami. Bagaimana mungkin setiap sel itu diatur sedemikian rupa, memiliki tugas dan tanggung jawab, dan memiliki batasan waktunya. Sedangkan kita, apakah kita pernah menyelami hal tersebut? Apakah kita pernah merenungkan sejenak saja bahwa pada saat kita istirahat itu semua sel yang ada di dalam tubuh kita itu sedang bekerja,
sekalipun kita di dalam situasi istirahat tidur. Nah, maka terkadang wajib bagi kita yang mendalami jagat alit untuk tersambung dengan diri kita, bahwa diri kita itu selain ada roh juga ada kedagingan yang harus diupokoro. Jadi tidak selalu urusan kedagingan itu sesuatu yang tidak baik ya. Maka kita harus seimbang ya. Selain kita memperjuangkan, merawat, melindungi dan menjaga jiwa kita, otomatis kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara roh itu agar kerasan di dalam tubuh kita dan agar kedagingan kita itu bisa berfungsi dengan baik, dan hal itu kelak akan mendukung bagaimana kita itu bisa melakukan apapun, yang artinya bisa mendukung pada saat kita itu ingin berbuat kebaikan. Perbuatan kebaikan-kebaikan itu tentu saja tidak hanya berlangsung begitu saja, ada proses yang lainnya yang sebenarnya itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dan itu juga pernah saya sampaikan di dalam pembahasan-pembahasan bahwa apapun yang muncul di dalam tindakan kita itu melalui proses. Ada proses yang begitu mekanik ya, yang terjadi tanpa kita sadari. Namun eksekusinya ya, langkah akhir yang akan menjadi tindakan itu adalah jasmani kita yang akan menjadi perantara dari keinginan-keinginan yang telah berproses. Maka tubuh kita ini tidak hanya sekedar hidup, tetapi sangat-sangat dibutuhkan dalam rangka untuk meneruskan apa yang ada di dalam diri kita, tuntunan-tuntunan yang terjadi di dalam hati kita. Tanpa jasmani kita, kadangkala semuanya itu hanya tinggal harapan. Tentu saja Allah, tentu saja Sang Maha Pencipta itu tidak sampai seperti itu, tidak berhenti. Namun segala sesuatunya setelah kita renungkan bersama bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu baik adanya, artinya di sana ada kesempurnaan yang telah ditetapkan. Nah, jadi maka keinginan baik, keinginan untuk berbuat baik kalau hanya ada di dalam angan-angan, itu artinya belum tuntas, belum menjadi dan belum bisa menghasilkan buah. Kira-kira begitu. Terkadang ini tayangan lanjutan, kita sudah masuk ke dalam materi pokok, dan tentu saja ke depan masih ada video-video lanjutan yang akan semakin menyelami, semakin mendalami apa yang ada di dalam tubuh kita, dan kita akan menjadi saling mencintai tubuh kita, saling mensyukuri apa yang terjadi di dalam hidup kita, dan hidup kita ini tentu saja akan memiliki makna yang luar biasa. Jadilah pribadi-pribadi yang mengalami kesadaran, perkataan pribadi-pribadi yang tersambung dengan perencanaan semesta ini, sehingga kita itu tidak saja hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, bermanfaat bagi lingkungan kecil kita, tetapi kita juga bermanfaat bagi segala kita. Demikian perkataan, kita akan berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. Semoga perkataan tetap setia untuk belajar, untuk menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Matur nuwun, rahayu.